Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman dan Bapak Ibu semua yang sedang persiapan untuk tes moderasi beragama besok ya, besok dan lusa. Dan kemarin sudah keluar untuk kisi-kisi resminya ya. Ternyata ada 4 indikator ini yang kemarin sudah kita bahas. Tetapi ternyata modelnya berbeda, teman-teman ya. Jadi oke lah, kita sudah memahami ada 4 indikator ini ya dan penjelasannya. Tapi untuk modelnya ternyata ada soal bagian satu, kemudian soal bagian 2 ya. Kalau kita bisa cek soal bagian satu ini benar salah, berarti ini pilihan ganda mungkin ya, teman-teman. Di pilihan ganda, dari kita memilih yang paling benar dari opsi. Tapi kalau bagian 2 ini sepertinya kayak TKP ya, teman, dari poinnya 4 sampai 1 ya. Kalau di CPNS itu ada TKP ya, mungkin kayak gitu ya, ada gradasi poinnya. Jadi teman, untuk kali ini saya coba ya memprediksi ya mungkin bagaimana sih kemungkinan model soalnya sesuai kisi-kisi resmi ini. Nah, jadi teman mungkin ya nggak sama plek ya, nggak sama plek, tapi teman nanti bisa pelajari intinya ya, intinya seperti ini dan mungkin konten esensinya adalah seperti ini. Oke teman, langsung aja ya, kita coba memprediksi untuk soal pertama. Jadi teman yang bisa saya analisis nanti bahwa soalnya bisa hafalan ya, juga bisa apa, penerapan. Nah, kita bahas dulu untuk hafalan teman-teman. Di sini ada soal di bawah ini yang bukan ya, yang bukan. Ingat teman-teman, harap cermat nanti ya. Kadang ada bukan, ada kata kecuali, itu harus cermat. Yang bukan merupakan contoh sikap moderasi beragama dalam kehidupan sehari-hari adalah. Oke, teman ya. Jadi di sini kita diberikan pilihan tidak membeda-bedakan teman atau rekan kerja yang berbeda agama. Oke lah, ini saya kira tepat ya. Masuk karena kalau mau kita kaitkan dengan ini ya, indikator moderasinya kita adalah masuk toleransi ya, di sini menghormati perbedaan dan memberi ruang orang lain untuk berkeyakinan. Kemudian nomor B, teman di sini menghargai terhadap pelaksanaan ibadah yang dianut pemeluk agama lain. Saya kira masih masuk ya. Kemudian yang 3, menghormati agama atau kepercayaan yang diyakini orang lain. Saya kira masih masuk. Menghormati, menghargai itu mirip lah ya untuk maknanya. Yang keempat, membina kerukunan dengan mengikuti ritual ibadah pemeluk agama lain. Nah, ini saya kira menjadi poinnya di sini ya. Oke lah, kita boleh bertoleransi ya. A, B, C ini masuk indikator moderasi yang toleransi. Tetapi untuk yang ke D ini, teman-teman, saya kira tidak masuk ke dalam moderasi karena kita mengikuti ritual ibadah. Nah, ini yang tidak diperbolehkan. Moderasi itu kan artinya ya menghormati orang lain ya, kepercayaannya, agamanya, tapi kita juga harus mantap dengan kepercayaan kita dan tidak perlu mengedekan keyakinan. Artinya ya nggak harus mengikuti ritual ibadah begitu ya. Mungkin dalam konteks apa namanya itu, membantu sesama yang berbeda agama itu boleh-boleh saja ya. Tapi kalau di sini kalau kita kaitkan dengan nilai modus iktidal, ini bertolak belakang. Saya kira ini yang tepat untuk jawabannya ya, meskipun ya narasinya kayak baik ya, tapi ternyata tidak sesuai dengan salah satu nilai moderasi iktidal ya. Ini tentunya untuk soal nomor 1, saya kira banyak yang mudah seperti ini nanti ya. Kemudian nomor 2, teman-teman masih hafalan ya. Jadi teman-teman nanti bisa jadi pengertian tentang 10 nilai moderasi selain dari 4 indikator tadi ya, karena masih berkaitan ya indikator moderasi dengan nilai moderasi. Oke lah, contoh soal hafalannya, di antara karakteristik ajaran Islam adalah al-wasatiyah ya, moderat dan tawazun. Arti tawazun adalah, nah teman, mungkin kalau yang belum melihat ini ya belum tahu ya, tapi teman ini sudah saya berikan ada 10 nilai moderasi dan sudah saya buatkan videonya ya setahun yang lalu ya untuk SKB. Itu saya kira teman bisa membuka lagi ya, bisa coba diklik di link di deskripsi ya untuk videonya yang dulu tentang 10 nilai moderasi ini. Jadi tawazun itu artinya berkeseimbangan, artinya adalah seimbang di sini ya, seimbang antara ukhrawi dan duniawi ya. Saya kira untuk pengertian seperti itu sudah banyak di artikel jurnal membahas tentang 10 nilai moderasi ini ya. Jadi teman jaga-jaga hafalan tentang pengertian nilai moderasi, pengertian tentang indikator moderasi itu ya juga penting ya, karena kita nggak bisa memprediksi ini modelnya seperti apa ya, hafalannya seperti apa. Mungkin ya ini nomor 2. Kemudian oh ini ya, ini untuk pengertiannya secara real ya, jadi keseimbangan antara pemahaman agama dan duniawi ya, duniawi.
sehingga dapat membedakan penyimpangan dan perbedaan. Nah, ini yang saya tekankan di sini ya. Jadi pengertiannya saya kasih di sebelah sini sehingga nanti teman-teman silakan ya untuk mengeksplorasi 10 nilai ini ya. Nah, ini adalah nilai dasarnya. Nah, dari nilai moderasi 10 ilustrasi ini ya. Oke, teman, kita lanjut untuk soal nomor 3. Nah, di sini ada masih bagian pertama, tapi kayaknya bisa juga model penerapan ya, nggak lagi hafal nggak tadi. Oke lah, kita mungkin diberi kasus gitu ya, kasus ini cocok nggak dengan indikator kebangsaan, indikator moderasi gitu ya. Nah, contohnya seperti ini, Desa Pak Budi menggelar pemilihan kepala desa Kades ini ya. Panitia pemilihan Kades memberikan kesempatan bagi siapa saja warga desa untuk mendaftar tanpa mempedulikan suku dan warna kulit. Artinya ya semua suku boleh daftar gitu ya, nggak ada diskriminasi gitu. Jadi perilaku panitia pemilihan kepala desa di desa Pak Budi mencerminkan apa teman? Nah, ini kalau kita lihat kan 4 opsi ini kan terkait dengan apa, moderasi beragama ya, indikator moderasi beragama. Nah, teman, perlu dicermati ya teman, karena coba kita cek ya, untuk 2 indikator pertama ini kan sama-sama intinya bertoleransi begitu ya. Nah, tetapi teman perlu cek untuk kebangsaan ini, toleransinya ini kaitannya dengan negara ya. Jadi ada aktivitas antara oke lah manusia di sini ya, manusia. Kemudian ada manusia juga, ada interaksi. Ini kebetulan interaksinya antara panitia kepala desa dan yang daftar gitu kan ya. Nah, ini saling berinteraksi teman. Nah, tapi nanti interaksinya ini berdampak kepada negara atau kaitannya dengan negara gitu ya. Nah, seperti pemilihan kepala desa ya, pemilihan bupati, mungkin kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan Pancasila, UUD begitu. Jadi ini yang pertama, komitmen kebangsaan teman-teman ya. Tetapi kalau toleransi ini saya kira dilihat dari penjelasannya. Nah, ini kaitannya antar manusia ya, antar manusia dan juga interaksi antar manusia. Nah, tetapi ini ada saya panah bolak-balik ini ada interaksi ya. Tapi dalam binggainya juga manusia begitu teman ya. Manusia juga binggainya beda dengan yang komitmen kebangsaan loh ya. Nah, jadi di sini lebih kepada hubungan antar manusia yang berdampak kepada manusia ya. Kemanusiaan lah ya intinya. Kalau ini kepada yang negara, yang komitmen kebangsaan. Sehingga teman, ini kalau kita cek ya, ini kan interaksinya antara panitia pemilihan kepala desa dengan warga yang daftar. Nah, dan konteksnya adalah pemilihan kepala desa. Ini adalah negara kan ini. Nah, aktivitas negara di sini ada aktivitas negara yang mungkin berkaitan dengan UUD juga ya untuk pemilihan Kades. Jadi antara toleransi sama komitmen kebangsaan ini kalau konteks seperti ini pilih aja yang A teman ya, karena ada aspek negara di situ. Oke lah ya, untuk anti kekerasan dan penghormatan terhadap tradisi saya kira tidak ada masalah ya, tidak ada overlapping di situ ya. Tapi untuk komitmen kebangsaan dan toleransi ini kadang overlapping. Nah, perlu dipahami untuk konteks soalnya ini masuk ke negara atau masuk antar manusia gitu. Nah, contoh untuk yang toleransi atau dampak terhadap manusia nomor 4 ini teman ya. Jadi begini ya, desa Pak Budi tadi ya baru saja terdampak gempa cukup besar yang menyebabkan sejumlah bangunan roboh. Setelah warga desa Pak Budi membantu membersihkan puing-puing dari rumah warga dan masjid, esok harinya warga membersihkan gereja yang ada di desa tersebut. Artinya puing-puing di gereja dibersihkan setelah rumah dan masjid. Nah, perilaku warga desa Pak Budi mencerminkan apa, teman? Nah, kalau kita kembalikan tadi ya ke konsep segitiga tadi ya, teman. Maka ini kaitannya kan antara manusia ya, manusia, warga desa lah ya, warga desa dengan warga desa juga ya, warga desa. Tapi dampaknya kan kepada manusia juga di sini ya. Nah, manusianya ini kebetulan warga Muslim yang di masjid dan warga Kristiani mungkin yang di gereja. Nah, dampaknya kepada manusia, teman, kemanusiaan, bukan kepada negara. Nah, maka ini pilih saja yang B, toleransi begitu teman. Jadi toleransi kan ini jelas menghormati perbedaan dan memberi ruang orang lain. Nah, ini kan subjeknya orang kan ya. Nah, menyampaikan pendapat, kesetaraan dan sedia nih bekerja sama ya kan. Dan juga mencerminkan kerjasama antara warga Muslim, warga Kristiani. Ya. Tidak ada aspek-aspek kebangsaan ya di situ seperti pemilihan Kades, mungkin berkaitan dengan UUD, Pancasila dan NKRI mungkin ya. Nah, saya kira
Begitu teman ya, ini strateginya seperti ini ya. Kalau misal soalnya ketemu model-model yang cerita begini ya. Oke teman, ini masih bagian satu ya. Kita coba analisis untuk bagian dua. Karena gradasi ya 4, 3, 2, 1, maka kita bisa memprediksi soalnya ini kayak TKP ya. Artinya kita diberi kasus, sikap kita tuh seperti apa teman. Oke lah, kita contohin seperti ini. Anda sebagai seorang kepala desa nih ya, ini tipe ini ya, kepala desa. Nah, ini diundang menghadiri acara ritual keagamaan warga yang berbeda agama dengan Anda. Oke ya. Anda diberikan rangkaian acara ritual keagamaan yang harus Anda ikuti. Nah, ini harus hati-hati ya karena ada acara ritual keagamaan. Ya, sikap Anda adalah, teman, oke, kita coba menganalisis ya bahwasanya kalau kita kaitkan dengan nilai moderasi ya ini harus mengandung komitmen kebangsaan juga karena teman-teman sebagai kepala desa dan juga harus toleransi karena di situ ada orang lain yang berbeda agama di situ yang menghormati perbedaan. Tapi teman harus hati-hati di sini konsep i'tidal dan tasamuhnya harus dapat juga karena tasamuhnya ya toleransinya menghormati pemeluk agama lain ya sebagai kepala desa. Tapi untuk i'tidalnya teman juga tetap menghadiri ya, tetap menghadiri. Namun ingat ya tidak harus mengikuti ritual agamanya karena kita harus mantap dengan kepercayaannya dan tidak perlu menghadirkan keyakinan. Itu makna dari i'tidal, salah satu nilai moderasi. Maka teman kalau kita analisis dari dua indikator dan nilai ini ya moderasi ini, maka jawaban paling tepat poin maksimal 4 itu ya saya kira yang C ya. Anda sebagai kepala desa komitmen kebangsaannya masuk di sini menghadiri acara tersebut ya, sebagai komitmen Anda kepala desa kebangsaannya dapat, tapi teman juga harus ini ya tidak mengikuti semua rangkaian acara. Oke lah, artinya kita boleh men-skip ritualnya karena itu masuk ke dalam i'tidal. Ya teman tetap tidak menggantikan keyakinan. Saya kira ini poin maksimal seperti ini teman ya. Untuk nomor 4 ya. Oke, tetap toleransi ya, tetap komitmen kebangsaan, tapi tetap i'tidal gitu kan. Nah, masuk akal ya teman ya. Kemudian oke lah yang opsi lain mengirimkan anak buah Anda yang seagama dengan warga yang melaksanakan ritual keagamaan tersebut. Oke lah. Ini Anda tidak mencerminkan komitmen kebangsaan ya karena yang diutus itu Anda ya. Kenapa Anda melimpahkan ke orang lain ya? Saya kira ini kurang tepat ya. Oke, ini mungkin poinnya ya 3 lah ya. Kita bisa kasih poin 3. Menghadiri acara tersebut dan mengikuti semua rangkaian acara dari awal sampai akhirnya ini harus hati-hati ya karena kalau mengikuti semua berarti kita mengikuti ritual keagamaannya padahal itu nggak sesuai dengan nilai i'tidal ya. Nah ini mungkin poinnya 2 nggak maksimal ya. Dia mengatakan kepada warga yang mengundang Anda bahwa acara tersebut tidak sesuai. Nah ini saya sangat kontradiksi ya. Oke lah, mungkin bagi si Anda ya sebagai kepala desa mungkin bisa beranggapan nggak sesuai, tapi itu kan tidak sesuai dengan komitmen kebangsaan itu ya. Nah, apalagi Anda sebagai kepala desa harus punya komitmen kebangsaan dan toleransi juga. Di samping juga harus punya ketegasan dalam i'tidal tadi ya. Saya kira ini poinnya nggak masih bahkan poinnya paling rendah teman ya. Nah, saya kira ini. Nah, begitu teman-teman mungkin ya mirip-mirip ini ya yang bisa kita analisis. Oke lah mungkin nanti bisa berbeda juga ya. Kita lanjut nomor 6, ini masih dalam konteks soal yang penerapan ya. Anda adalah seorang guru di sebuah sekolah menengah, menjelang ujian akhir, salah satu siswa Anda meminta izin tidak dapat mengikuti materi pengayaan karena harus menghadiri acara tradisi adat di daerahnya yang dilaksanakan setahun 2 kali. Sikap Anda adalah, nah teman kita kalau diberi soal kayak gini maka arahnya kepada ini ya indikator moderasinya penerimaan terhadap tradisi karena di situ ada konteks soal siswa Anda itu ingin mengikuti tradisi adat di daerahnya yang saya kira pelaksanaannya jarang sekali ya 2 tahun sekali. Nah ini kan momen penting di situ. Maka teman harus punya sikap ramah ya, sikap ramah dalam penerimaan tradisi dan budaya lokal dalam perilaku keagamaan ya. Oke lah, sejauh tidak bertentangan dengan agama loh ya. Nah itu yang penting di sini ya. Sehingga teman pilihlah yang mengandung opsi itu ya selain juga dikaitkan dengan ini nilai nilai tasamu juga bertoleransi kepada siswa Anda itu ya, menghormati perbedaan budaya di situ dan juga teman harus punya jalan tengah situ ya. Intinya punya solusi lah ya. Nah, maksudnya apa? Ya ini kita cek maka teman kalau kita cocokkan dengan indikator moderasi dan nilai moderasinya, saya kira ini jatuhnya pada yang C ya. Memberi izin ya. Nah, ini sudah masuk penerimaan terhadap tradisi ya, masuk. Kemudian toleransi juga masuk dan memberinya kesempatan untuk mengikuti materi di kelas lain ini juga
tawasudnya masuk ya, jalan tengahnya masuk, ada solusi di situ ya. Jadi tidak serta-merta ya wes nggak apa-apa ikut toh, tapi nggak ngasih solusi kan. Nah, solusinya apa? Itu tadi ya, ngasih kesempatan untuk mengikuti di kelas lain. Saya kira ini maksimal poinnya teman, poin 4 di situ. Itulah yang A yang menyarankan kepada siswa tersebut untuk mengganti jadwal acara ritual adatnya. Nah, ini nggak masuk akal ya, karena tradisi adat itu sudah ya jadwalnya sudah pasti kadang ya itu ya, kadang setahun sekali, setahun 2 kali. Saya kira ini nggak maksimal ya. Poinnya oke lah kalau kita bandingkan dengan yang lain, mungkin poinnya 2 ya. Nah, poin 2. Kemudian ketiga, mengatakan kepada siswa tersebut untuk mempertimbangkan kembali keputusannya. Nah, ini juga saya kira tidak mencerminkan penerimaan terhadap tradisi ya. Artinya sih ragu-ragu ya. Mungkin poinnya 3 ini. Kemudian yang ke D, meminta siswa tersebut untuk tetap mengikuti materi Maya. Nah, ini saya kira tidak mencerminkan penerimaan terhadap tradisi ya. Kemudian juga tidak mencerminkan nilai-nilai moderasi tasamuh maupun tawasud di situ. Nggak ada solusi ya, nggak ada jalan tengah maupun tidak bertoleransi juga. Saya kira ini ya mungkin model soalnya kayak gini, tapi saya nggak tahu ya, nggak tahu karena bukan panitia. Jadi teman nanti bisa memprediksi sendiri ya, mungkin modelnya siap berkisar model-model soal seperti ini, sehingga ini saya hanya memberikan insight saja ya, pandangan saja kepada teman-teman. Oke lah, mungkin seperti ini yang selama saya pengalaman untuk membuat konten-konten soal ya. Jadi teman silakan untuk belajar lebih banyak lagi untuk persiapan besok ya tentang moderasi beragama 4 indikator tadi, aplikasinya dan mungkin hafalnya juga ya. Kita ketemu lagi pada video yang lain, mungkin ya kalau sempat masih ada satu video lagi ya. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.